Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana setiap kisah menghidupkan cahaya keimanan. Di balik lembaran suci Al-Quran, tersimpan kisah-kisah yang menggugah hati dan syarat pelajaran. Salah satunya adalah kisah turunnya surat Al-Lahab, sebuah surat yang diturunkan langsung untuk mengecam salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri, Abu Lahab. Apa yang membuat seorang paman begitu membenci keponakannya sendiri? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keangkuhan mereka yang menentang kebenaran? Mari kita simak kisah lengkapnya, hanya di Cahaya Kisah Islami. Surat Al-Lahab merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang cukup dikenal dan sering dibaca oleh umat Islam. Meskipun hanya terdiri dari 5 ayat, surat ini mengandung makna yang dalam dan pelajaran berharga bagi seluruh umat. Surat ke-111 dalam urutan mushaf ini diturunkan di Mekah, yang menjadikannya termasuk dalam kategori surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini secara khusus menyoroti sikap permusuhan dan penolakan dari salah satu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Ia adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat menentang dakwah Islam. Bahkan, ia dikenal sebagai sosok yang sangat keras kepala dan gemar merendahkan Nabi. Surat ini merupakan bentuk peringatan sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab atas perlakuannya yang keji kepada Rasulullah. Dalam isi surat ini dijelaskan bahwa Abu Lahab akan binasa dan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hal ini merupakan balasan atas sikap permusuhannya terhadap dakwah Islam dan juga kepada Nabi secara pribadi. Tidak hanya itu, dalam surat ini juga disebutkan bahwa istrinya turut mendapatkan hukuman yang serupa. Istri Abu Lahab, yang dikenal dengan sebutan Ummu Jamil, digambarkan sebagai wanita yang kerap menyebar fitnah dan menyakiti Nabi dengan cara-cara yang licik dan menyakitkan, seperti menaburkan duri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah SAW. Perilaku keduanya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini menegaskan bahwa keduanya akan mendapatkan balasan setimpal di akhirat kelak. Untuk memahami lebih dalam mengenai surat ini, penting bagi umat Islam untuk mempelajari latar belakang serta kandungan maknanya. Memahami surat ini bukan sekadar untuk bisa membacanya dengan baik, melainkan juga memahami konteks sejarahnya, pesan moral yang disampaikan, serta bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Surat ini juga menjadi bukti nyata tentang kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena dalam surat ini terdapat prediksi bahwa Abu Lahab tidak akan pernah menerima Islam, baik secara lahir maupun batin. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Hingga akhir hayatnya, Abu Lahab tetap berada dalam kekafiran dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keimanan. Hal ini membuktikan bahwa isi surat tersebut bukan hasil karangan manusia, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang gaib. Dari sisi kandungan, surat ini memberikan gambaran nyata tentang akibat dari penolakan terhadap kebenaran dan sikap permusuhan terhadap dakwah Islam. Meski Abu Lahab memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy dan memiliki harta yang banyak, semua itu tidak dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan dan kedudukan tidaklah berharga di hadapan Allah apabila tidak diiringi dengan keimanan dan amal saleh. Dalam kehidupan sehari-hari, surat ini juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain hanya karena merasa lebih tinggi secara status sosial. Abu Lahab adalah contoh nyata bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehinaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, peran Ummu Jamil dalam kisah ini juga memberikan pelajaran berharga tentang bahaya menyebarkan fitnah dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, apalagi terhadap orang yang membawa kebenaran. Ia tidak hanya membantu suaminya dalam menentang Nabi, tapi juga aktif menciptakan gangguan secara langsung. Perbuatannya tersebut diabadikan dalam surat ini,
sebagai peringatan bagi siapa saja yang gemar memfitnah dan menghalangi jalan kebaikan. Di dalam surat ini, istri Abu Lahab digambarkan membawa kayu bakar dan lehernya dikalungi dengan tali dari sabut. Banyak ulama menafsirkan bahwa ini adalah simbol dari perbuatannya yang gemar menyulut api permusuhan, dan tali dari sabut itu melambangkan siksaan yang sesuai dengan kelakuannya. Surat Al-Lahab, yang terdiri dari 5 ayat, merupakan surat ke-111 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surat ini secara khusus menyoroti sikap permusuhan Abu Lahab dan istrinya terhadap Nabi Muhammad SAW serta dakwah Islam yang dibawanya. Abu Lahab, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, adalah paman Nabi Muhammad SAW. Meskipun memiliki hubungan darah yang dekat, Abu Lahab menjadi salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang sombong dan keras kepala, serta aktif menghalangi penyebaran ajaran Islam. Istrinya, Ummu Jamil, juga turut serta dalam upaya menghalangi dakwah Nabi dengan menyebarkan fitnah dan menebar duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW. Perilaku mereka yang terus-menerus memusuhi dan menyakiti Nabi menjadi alasan utama turunnya surat Al-Lahab. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW mendaki Bukit Syafa dan menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul. Beliau bertanya kepada mereka, "Wahai kaumku, jika aku katakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian dari balik bukit, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi kemudian melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih." Mendengar hal tersebut, Abu Lahab dengan sinis berkata, "Celakalah engkau. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Ucapan Abu Lahab yang menghina dan meremehkan peringatan Nabi menjadi pemicu turunnya surat Al-Lahab sebagai teguran dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Lahab berisi kutukan dan ancaman terhadap Abu Lahab dan istrinya atas sikap mereka yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Abu Lahab akan binasa dan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Harta dan usahanya tidak akan berguna untuk menyelamatkannya dari azab Allah. Istri Abu Lahab juga disebutkan dalam surat ini sebagai pembawa kayu bakar, yang akan dikalungi tali dari sabut di lehernya. Ini menggambarkan peran aktifnya dalam menyebarkan fitnah dan permusuhan terhadap Nabi. Surat ini menjadi peringatan bahwa kekayaan, kedudukan, dan hubungan keluarga tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab jika mereka menolak kebenaran dan memusuhi ajaran Allah. Meskipun Abu Lahab dikenal sebagai musuh besar Islam, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ia mendapatkan keringanan siksa di alam kubur setiap hari Senin. Hal ini dikarenakan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang diungkapkan dengan memerdekakan budaknya, Suwaibah, yang kemudian menyusui Nabi. Dalam sebuah mimpi yang dialami oleh kerabatnya, Abu Lahab dikisahkan mengatakan bahwa siksanya diringankan setiap hari Senin karena ia memerdekakan Suwaibah saat menerima kabar gembira tentang kelahiran Nabi. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan terbebas dari neraka dan tidak pula masuk surga, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kisah Abu Lahab dan turunnya surat Al-Lahab memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang konsekuensi dari menolak kebenaran dan memusuhi dakwah Islam. Meskipun memiliki kedudukan tinggi dan harta yang melimpah, Abu Lahab tidak dapat menghindari azab Allah karena kekafirannya. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa hubungan darah atau kedekatan keluarga tidak menjamin keselamatan seseorang jika mereka tidak beriman dan taat kepada Allah. Surat Al-Lahab menjadi bukti nyata bahwa penentangan terhadap ajaran Islam akan berujung pada kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa mendukung serta menyebarkan dakwah Islam dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah turunnya surat Al-Lahab,
Surat pendek namun penuh peringatan dan pelajaran berharga bagi umat Islam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehormatan dan kedekatan darah tak menjamin keselamatan di akhirat, jika tak disertai dengan iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat angkuh seperti Abu Lahab, dan termasuk golongan yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami untuk kisah-kisah Islami lainnya yang menginspirasi hati dan jiwa.